Voice of Indonesia. Assalamualaikum, Komandan Rizal. Waalaikumsalam. Apa kabar di pos Gimana, ada gabungan? kedengeran nggak? Kedengeran jelas, Komandan. Alhamdulillah ya. Tadi sempat terputus listrik di sana. Maaf, listrik mati di sini. Oh iya Kami- iya, baik. Tapi alhamdulillah ya sudah hidup lagi. Ini menggunakan genset atau memang hidup lagi dari PLN-nya nih? Kami di sini menggunakan alternatif pakai solar cell di sini. Oh, solar cell ya. Alhamdulillah baik. Dengan segala kondisi yang serba terbatas, ya ternyata jaringan listrik, kemudian internet itu sangat dibutuhkan di sana ya, Komandan ya. Betul, sangat dibutuhkan. Baik, Pak Rizal, tentu kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana aktivitas Pak Rizal bersama dengan anggota yang berjaga di Komandan Pos Gabungan Bersama Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat ya. Khususnya selama Ramadan ini, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisinya di sana? Jadi alhamdulillah selama Ramadan kita tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ya. Jadi suasana Ramadan pun di tempat saya sekarang ini tidak jauh beda dengan tempat-tempat yang lain karena mungkin di sini untuk akses jalan masih bisa dijangkau dengan kendaraan. Kemudian untuk masyarakatnya juga mayoritas Muslim. Jadi mereka dari suku Melayu, jadi masih terasa lah. Momen-momen Ramadan itu masih terasa di sini. Oh begitu ya. Artinya dekat ke pemukiman warga? Memang pos saya letaknya itu di tengah-tengah perkampungan. Jadi kita interaksi dengan masyarakat itu ya hampir tiap hari. Baik. Tapi itu berbatasan dengan negara tetangga ya? Memang betul dengan negara tetangga Malaysia. Perbatasannya dekat juga di situ, di dekat pos garis batas. Kalau pos yang saat ini tempat saya ini sekarang jarak ke perbatasan border negara itu sekitar 7 km. Tapi di border sana ada pos jaga kecil saya di sana, ada anggota saya yang berjaga di sana. Baik, berarti masih di bawah komandan ya? Ya, masih di bawah ini saya. Baik. Anggota berapa orang, Komandan, di situ? Kalau anggota saya sekarang untuk dari TNI kan ada dua unsur ini, ada dari TNI sama TDM Tentara Malaysia, Tentara Diraja Malaysia. Oh, baik. Jadi yang dari TNI, yang dari kami 11 orang dengan saya, jadi anggota saya 10 orang. Ya. Yang dari TDM 8 orang. Oke, baik. Itu punya pimpinan tersendiri juga mereka dari Malaysianya, TDM-nya? Yang dari Malaysia mereka kalau kita kepangkatannya masih di bawah saya memang. Jadi pucuk pimpinan tertinggi di pos ini tetap saya untuk saat ini. Oh, begitu. Jadi baik. Jadi selama operasional sehari-hari itu bergabung begitu ya, dua pasukan atau dua tentara ini dari kedua negara begitu ya? Betul, bergabung. Setiap kegiatan mereka selalu kolaborasi dengan kami untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasi ataupun kegiatan yang berkenaan dengan jaga perbatasan, pengecekan patroli patok perbatasan itu selalu bergabung dengan kami. Ya. Lalu anggota Komandan Rizal dan juga TDM itu apakah Muslim semua? Kalau yang anggota saya yang Muslim ada 8 orang dengan saya, 3-nya non-Muslim. Kalau anggota yang TDM, kebetulan mereka dari namanya Regimen Askar Melayu, jadi mereka mayoritas Muslim. Oh, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana kegiatan bersama, ya selain menjaga teritorial begitu, kedua negara di perbatasan, apakah ada misalnya kegiatan tarawih bersama, atau mungkin kajian keagamaan bersama, atau berbaur dengan masyarakat setempat misalnya? Seperti apa mungkin? Kalau untuk kegiatan agama selama bulan Ramadan, kami memang berbaur dengan masyarakat. Mungkin kegiatan
tausiah, kemudian kegiatan kami sholat tarawih, tadarus. Ya. Kami bergabung dengan masyarakat semua. Hmm. Di masjid di sini ada 3 masjid kan, karena ada 3 dusun di sini. Jadi kami setiap hari keliling ada di masjid. Contohnya di dusun sini, kemudian di dusun sebelah, kami berkeliling. Oh, Jadi ya. selama bulan Ramadan kami full satu kampung nih, kami masuk semua. Itu memang sudah program dari pos. Dengan program pos sendiri. Oh, baik, baik, baik. Artinya safari Ramadan lah ya. Nah, betul safari Ramadan. Baik, Komandan Rizal sudah berapa lama bertugas mengomandoi pos Temajuk ini? Jadi untuk saya sendiri di pos Temajuk ini sudah kurang lebih 10 bulan lebih lah. Udah mau masuk 11 bulan ini. Hmm, Karena nanti pada bulan Juni kami akan serah terima dengan satuan lain untuk pertukaran jaga perbatasan. Jadi masa aktif saya di perbatasan ini tinggal 2 bulan lagi. Oh, jadi 2 bulan sepaket ya, kurang. komandan beserta anggota itu nanti bertukar semuanya. Satu batalion. Satu Jadi batalion. dari ujung sini, ini kan tempat saya ini paling ujung, Ya. paling ujung barat. Jadi di barat saya itu udah nggak ada lagi, soalnya udah laut. Hmm, Nah, baik. sampai dengan namanya perbatasan PLBN Intikong sana itu satu batalion kami. Jadi nanti bulan Juni kami satu batalion ini serah terima tukar dengan batalion lain yang akan masuk sebagai penjaga perbatasan. Baik. Eh, Pak Rizal, nah selama berinteraksi dengan masyarakat setempat, terutama di bulan Ramadan begitu kan, kan juga bergabung dengan TDM Malaysia begitu ya. Nah, apa kesan-kesan yang didapatkan ya setelah berbaur, melakukan safari Ramadan, terus berinteraksi, tarawih bersama, apa kesannya? Kesannya memang ya kalau dibilang senang sekali ya, karena saya pribadi pun juga jauh dari keluarga, kawan-kawan saya, anggota saya pun jauh dari keluarga juga. Kan enggak semuanya apa namanya, kita yang di sini memang orang lokal tidak. Kebanyakan sih kami di sini perantau, memang kalau dibilang perantau karena memang bukan asli orang Kalimantan. Iya, Yang PDM pun orang asli apa namanya Sarawak, tapi mereka banyak orang-orang daerah oh, Malaysia yang sana, Kuala Lumpur, oh, baik, Selangor, Kedah sana. Jadi mereka pun sama jauh dari keluarga. ya, ya, Jadi untuk kami di sini ya senang karena ada ya semacam keluarga baru di sini. Kita bisa apa namanya, kalau memang pos di sini dibutuhkan, kemudian kami juga bisa bergabung kalau buka puasa. Mereka juga sering undang kami. Kadang mereka ada hasil alam mungkin yang nelayan, ya. eh, bagi-bagi ikan atau apa segala macam ke pos kami. Jadi kita saling berinteraksi, saling melengkapi. Jadi seperti Oh, itu. wah, indah sekali ya. Oke. Itu mesnya masing-masing beda atau satu tempat, satu lokasi? Satu tempat, masih satu Oh, tempat satu kami. tempat ya, tapi terpisah ininya, baraknya atau ya, atau apa Iya, namanya? ya Eh, baraknya terpisah memang, baraknya tapi satu terpisah. tempat. Oh, baik, baik, baik. Nah, penerimaan masyarakat setempat juga baik ya? Alhamdulillah masyarakat antusias terhadap kegiatan kami di sini. Hmm. Jadi memang tolak ukur masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial ini memang dari dulunya ya dari TNI yang jaga perbatasan di sini. Apapun mau itu kegiatan sosial, keagamaan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, contohnya peringatan-peringatan hari besar itu tolak ukurnya ya aparat atau TNI yang berjaga di perbatasan seperti itu. Oh, semacam menjadi motor juga lah untuk kegiatan-kegiatan sosial itu ya. Ya memang betul. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Berkolaborasi dengan aparat yang ada di sini juga. Kebetulan di sini bukan cuma kami dari TNI Angkatan Darat, tapi Ya. ada pos TNI Angkatan Laut juga dan pos Oh, dari Polsek ataupun dari kawan-kawan Polri di oh sini iya ada iya. juga. Kalau pusat pemerintahan daerahnya memang agak jauh ya dari pemukiman tersebut. Kalau pemerintahan mungkin di sini pemerintah desa aja. Oh, yang Kalau terdekat pemerintah desa. daerah Ya. Halo?
Halo, bisa diterima? Ya, tadi sempat sempat terputus, sekarang udah oke lagi nih. Jadi bagaimana, Pak Rijal? Ja- Jadi itu saya sampaikan untuk kegiatan di sini yang saya sampaikan tadi, kami sebagai motor, sebagai tolak ukur masyarakat, Ya, ataupun melapori kegiatan-kegiatan apa yang ada di daerah perbatasan. jadi semua kegiatan itu apa namanya dimotori oleh eh, pos Temajuk ya. Ya, memang. Oke, Memang di setiap tempat, bukan hanya di pos Temajuk aja sih. Sebenarnya di setiap tempat perbatasan yang apa namanya kita berjaga di sana, pasti ada kegiatan-kegiatan sosial dari kami yang Satgas Pamtas itu pasti ada. Jadi mayoritas semua perbatasan di tempat kami yang jaga pasti kegiatan harus kita sebagai motor. oh baik. Ya, memang arahan dari Panglima TNI atau Kesatuan TNI memang demikian ya. Jadi bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dengan warga setempat begitu ya. Ya. Nah, Pak Rizal, kalau komunikasi dengan TDM juga tidak masalah ya, karena bahasanya juga bahasa Melayu mungkin bisa dimengerti dan sehari-hari itu lancar-lancar saja ya komunikasinya ya. Kalau kita dalam hal komunikasi tidak ada kendala selama ini. Karena pun mereka bahasa Melayu juga sini bahasa Indonesia kita jadi masih nyambung lah. Gitu ya. Pun kalau bahasa yang orang lokal sini dengan bahasa orang Sarawak atau negara seberang itu hampir sama mereka. Aksen logatnya hampir sama semua. Hmm, baik, baik, baik. Nah, eh, kalau Pak Rizal sendiri secara pribadi di sela-sela tugas begitu masih sempat tapi ya artinya berkomunikasi dengan keluarga. Apalagi kalau Ramadan seperti ini mungkin pas buka puasa atau momen sahur bisa video call ke rumah ya, ke keluarga di kampung. Selama ini alhamdulillah bisa. Jadi setiap habis buka puasa ataupun pas sahur juga ya kita komunikasi, telepon ke orang tua di rumah, Ya, telepon bapak, telepon ibu, ya sekadar melepas rindu lah. Karena memang momen bulan Ramadan ini sama Lebaran kita jauh dari keluarga dan tidak bisa ketemu. Dan ya, memang ya, sudah mau gimana lagi karena memang sudah tugas kami, ya. tugas pokok. Ya kalau kami sebagai tentara di atas segala-galanya tidak bisa ditinggalkan. Baik, baik. Tapi ya dengan adanya jaringan internet, kemudian telekomunikasi yang memadai, tidak menjadi persoalan ya. Artinya bisa lepas kangen kapan saja ya. Ya bisa. Terutama dengan anak barangkali sudah ada. Masih single sekarang. Oh, masih single. Oh, Masih baik, single. baik, baik, baik. Iya, iya. Dengan orang tua lah ya kalau begitu ya. Ya dengan orang tua. Walaupun sudah menjadi anggota TNI, tetapi tetap kalau namanya di keluarga, tetap masih sebagai anak harus selalu berbakti kepada orang tua begitu ya. Ya. Baik, Pak Rizal, ada nggak pengalaman menarik secara spiritual begitu ya selama Ramadan lah, atau mungkin ya kan sering bertugas di mana-mana ya, ketika apa namanya tiba di momen Ramadan itu mungkin ada yang bisa dibagikan nih pengalaman-pengalaman spiritualnya. Jadi sedikit cerita aja Ya, untuk selama Ramadan saya selama bertugas menjadi anggota TNI. Jadi kan saya sudah aktif selama 5 tahun menjadi anggota TNI. mhm, Kemudian tidak apa namanya sewaktu-waktu saya juga bisa pulang kampung. Jadi ini udah masuk ketiga kalinya saya nggak pulang kampung selama saya jadi anggota TNI. Maksudnya ya. pas Lebaran udah nggak bisa pulang kampung lagi. Kampungnya di mana, Pak Rizal? Saya di Lamongan, Jawa Timur. Oh, baik. Oke. Terus Jadi kemudian? selama di Kalimantan Barat nih banyak menemukan kawan-kawan baru di sini. Hmm, Mereka maksudnya kita bisa memahami karakter mereka, lingkungan mereka seperti apa, dan juga
apa namanya keberagaman budaya yang di sini juga kan, karena kalau di sini memang kebetulan pas saya di Temaju ini mayoritas memang masyarakat Melayu Muslim. Ya. Kalau di tempat asal saya di satuan saya sana di batalion itu mayoritasnya mereka beragama Katolik karena Oh, baik. mereka dari suku Dayak. Ya. Jadi untuk momen Ramadan seperti ini sebenarnya lebih enak terasa di sini waktu sekarang kami melaksanakan Satgas. Hmm, hmm. Karena di sini kami memang kenal dengan budaya-budaya mereka, adat istiadat mereka di sini sebagai orang Melayu mereka ini. Jadi apa namanya hal-hal yang belum pernah saya temui selama saya apa namanya puasa, mau saya di kampung, mau saya di tempat mana, Ya. di sini memang agak beda. Jadi adatnya di sini kalau puasa seperti ini lebih kental gitu. Oh, ya, ya. Beda kalau kalau di Jawa mungkin ya cuma berburu takjil gitu aja kan. Kalau di Hmm. sini kita apa ya, memang Islaminya sangat kental sekali. Ya, Kalau ya. kita ada di sini karena memang ada mayoritas sih gitu. Dan itu mempengaruhi secara mental spiritual Pak Rizal ya, ketika berada di tanah Melayu yang keislamannya kental, budayanya juga itu berbeda sekali dengan ya misalnya di Lamongan, di Jawa Timur juga basisnya memang basis Islamnya kuat juga, tetapi berbeda begitu dari sisi budayanya begitu ya. Memang berbeda sekali. Apa namanya? Kan kita keberagaman kan pasti ada yang membedakan seperti itu. Oh iya. Kalau di sini mungkin masyarakatnya sangat-sangat religius. Ya Hmm, hampir sama sih kalau kita kita di Jawa juga ada religius juga sama. ya. Tapi memang kalau di sini eh, pokoknya yang saya temukan, oh di sini ternyata beda, Dan itu gitu. meresap sekali Orangnya, ke lingkungannya gitu. ya, dan meresap sekali ke sanubari, ke hati Pak Rizal begitu ya. Iya betul. Jadi Baik. memang berbeda sekali. Oh berarti kita kalau mau Lebaran ataupun menjalani puasa selama Ramadan di tempat orang seperti ini, oh seperti ini jadinya. Beda dengan di kampung sendiri, Ya, gitu. ya, ya. Tapi dengan demikian artinya secara spiritualitas Pak Rizal merasa lebih dekat ya ke Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu ya. Alhamdulillah, insya Allah kita lebih dekat ke Yang Maha Kuasa dalam menjalankan ibadah. Baik, baik, baik. Nah, eh, ini bagaimana rencananya nih? Idul Fitri apakah ada merencanakan program juga bersama masyarakat setempat dan TDM juga? Kalau Idul Fitri nanti mungkin kita dengan pemerintah desa akan mengadakan open house lah. Kita Mhm. dengan masyarakat juga halal bihalal. Jadi sifatnya sederhana aja kalau di sini. Hmm. Yang penting kita kumpul makan-makan seperti itu. Kalau adatnya orang di sini kan itu Kak. Kalau ada hajatan, ada apa namanya acara-acara yang sifatnya kekeluargaan, itu yang penting orang kampung, orang satu RT, satu dusun itu kumpul jadi satu, makan-makan bersama, baca doa. Nah, itulah yang mengikat kebersamaannya, cirinya orang Melayu Sambas ini seperti itu. Baik. Nah, bagaimana dengan sholat Idul Fitri? Apakah sudah disiapkan ini lapangan tertentu atau masjid tersendiri? Untuk rencananya sholat Id besok, kalau tidak ada perubahan mungkin nanti dilaksanakannya di masjid karena di sini mungkin terpecah antar dusun. Kalau satu dusun itu ada masjid, nah di situ tempatnya. Hmm. Jadi tidak terpusat jadi satu tempat, mungkin di lapangan ataupun di tempat yang luas, tidak. Tapi di sini ada satu, di tiap dusun ada satu masjid. Disitulah digunakan untuk tempat beribadah. Baik, baik, baik. Baik, Pak Rizal, mungkin terakhir adakah pesan-pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan? Pesan dan harapan saya kepada ini terutama yang pertama kepada kawan-kawan saya sendiri aja yang menjaga perbatasan seperti saya, mau di perbatasan manapun, perbatasan Malaysia, perbatasan Papua Nugini, perbatasan Republik Timur Leste,
Kan banyak, kalau TNI kan di setiap perbatasan ada. Ya. Ya, kita semuanya bernasib sama untuk momen Ramadan kali ini. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari orang tua, kita jauh dari sanak saudara. Ya, pesan saya kita tetap semangat. Tunjukkan kalau kita memang anggota TNI Angkatan Darat yang profesional. Jadi kita bekerja secara optimal, secara maksimal, sebagaimana mestinya kita melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Jangan cuma kalau kita ada jauh, semangat kita ada turun, karena kita tidak ketemu keluarga, anak, istri, orang tua, saudara, kita merasa terkucilkan. Tidak, karena kita memang sudah dibentuk sedemikian rupa, karena kita sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI. Itu pesan saya kepada kawan-kawan saya dimanapun berada, kawan-kawan dari TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas operasi, tugas jaga perbatasan ataupun tugas-tugas yang lain, seperti itu. Kita jangan berkecil hati selama kita melaksanakan tugas jauh dari keluarga. Semuanya akan indah pada waktunya, tidak akan seperti ini terus-menerus. Nanti pasti ada event ataupun momen kita bertemu dengan keluarga. Ada momen untuk bahagia nanti, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Rizal, luar biasa inspirasinya dan sangat berkesan tentu saja. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan selalu dalam menjalankan tugas menjaga teritorial Indonesia ya, Pak Rizal ya. Baik, terima Sama kasih. anggota juga semuanya. Salam untuk semua anggota Pak Rizal di wilayah perbatasan, khususnya di Pos Temajuk ya, Pak Rizal ya. Terima kasih. Dan juga warga sekitar. Baik, senang sekali Pak Rizal meluangkan waktu, padahal tadi juga sempat terkendala listrik mati, tapi alhamdulillah. Ini kalau besok jadi Idul Fitri, ini adalah edisi terakhir Inspirasi Ramadan dan Pak Rizal menutupnya dengan luar biasa, sangat menginspirasi dan tentunya terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari Voice of Indonesia. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Letnan 2 ARM Rizal Rizky Bahari S. Terhan. Beliau adalah Komandan Pos Gabungan Bersama Temajuk Sambas, Kalimantan Barat. Merupakan salah satu pos gabungan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan juga TDM negara Malaysia yang juga bersama-sama menjaga wilayah perbatasan. Dan demikian, semoga tentu saja ini merupakan edisi yang terakhir di bulan Ramadan dan besok kita akan bertemu dengan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.